Hamba Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Amin. Semua puji nama Tuhan, praise the Lord. Saya sangat senang sekali pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Yeremia, ya, senior, ya, luar biasa, ya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sesuatu untuk saudara, ya, bagaimana saya diberi atau hebat saudara tidak, tapi semuanya adalah kasih karunia semua di dalam saya. Amin. Kami semua, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau bulan ini adalah bulan Desember, kita percaya bahwa bulan Desember adalah bulannya Natal, ya. Kalau kita ada bulan Desember, pokoknya bulannya adalah bulan yang Natal, ya. Jadi ada Natalnya, ya, ada lain dan lain-lain, ya. Nama Tuhan luar biasa. Nah, saudara, tadi bagi Tuhan ini juga nanti akan Natal juga, ya. Gila tandanya, luar biasa, ya, memang luar biasa. Saya yakin bahwa tema ini akan memberikan kita kemenangan, jadi kemenangan kepada kemuliaan Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara perlu saudara dan saya ketahui bahwa Natal bukan hanya sekedar hari Natal saja, bukan ya. Natal bukan hanya sekedar hari Natal saja. Bagi saya, Natal yaitu tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus. Ya, Natal bukan hari kelahiran Yesus. Ya, highlight. Apa namanya perkataan saya? Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi Yesus lahir. Pas saat itu bertepatan dengan Natal. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi Yesus lahir pas saat itu, bertepatan saat itu di hari Natal. Contohnya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Itu bukan hari kelahiran saya. Tapi saya lahir saat itu. Bertepatan saat itu di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Maulid Nabi bukan hari kelahiran saya. Tapi saya lahir saat itu. Pas. Bertepatan di hari Maulid Nabi. Hari Lebaran bukan hari kelahiran saya. Tapi saya lahir saat itu. Bertepatan saat itu di hari Lebaran. Begitu juga dengan Natal. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi saat itu Yesus lahir pas bertepatan. Natal tidak berbicara tentang yang namanya adalah tanggal atau hari. Nah, sama sekali. Tapi Natal berbicara tentang sudahkah Yesus lahir dalam hidup. Sudahkah Yesus lahir dalam hidup. Mungkin kau bilang bahwa saya sudah terima Yesus, Pak. Yes. Ada yang udah 20 tahun, 30 tahun, ada yang mungkin baru setahun, atau mungkin belum terima Yesus. Bisa mau ingatkan kita bahwa Natal tidak berbicara tentang suatu perayaan saja, tidak berbicara suatu peringatan saja, tapi Natal berbicara yang asal kehidupan kita. Sudah Yesus lahir dalam kehidupan kita. Ada Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita 30 tahun, 35 tahun, ada yang 50 tahun, Pak. Kelahiran Yesus emas dalam hidupnya dia, emas luar biasa. Ada perak perunggu emas. Ini udah emas. Disuruh Bapak Pendeta. Ya, Ibu Ani, tolong maju ke depan Bu, buat berdoa. Gak bisa doa. Udah Yesus emas nih. Udah Natal emas. Tapi jangan saya. Gak bisa saya. Bu, bisa gak buat kasih pengumuman? Jangan saya. Gak bisa saya. Nah, ini orang udah Natal emas. Masih tidak bisa juga. Udah Natal emas juga, masih kalau Bapak Pendeta tolongin saya, Pak. Kenapa? Ya Mas, saya punya masalah, punya problem, bingung, Pak. Padahal dia udah Natal emas itu, udah 50 tahun hidupnya dia mengalami Natal terus lagi, kehidupan dia Natal emas namanya. Nggak berubah. Saya mau bilang, kalau ada perubahan dalam kehidupan. Kenapa? Karena Yesus lahir di dalam kehidupan. Jadi Natal akan membawa perubahan di hidup kita. Saya tahu bahwa Natal itu diciptakan. Hari Natal itu tidak ada dalam kita. Tapi Natal diciptakan sama dunia untuk saudara dan saya. Oleh dunia. Tapi Yesus diberikan Allah untuk saudara dan saya. Itu makna dari Natal. Hari Natal diberikan dunia untuk saudara. Saudara bisa memperingati, supaya saudara bisa merayakan, itulah Natal yang diberikan dunia kepada saudara. Tapi Yesus datang dalam kehidupanmu untuk memberikan saudara dan saya kehidupan Natal itu. Sudahkah Yesus lahir dalam hidup?
Kalau Yesus lahir dalam hidupmu, hidupmu berubah guys. Kalau hidupmu tidak berubah, berarti engkau tidak pernah merayakan yang namanya Natal. Natal hanya sebatas perayaan saja. Natal kau tidak alami, tidak punya makna dalam kehidupanmu, tidak punya imbas atau tidak punya impact dalam hidupmu. Natal hanya sekedar menjadi perayaan, peringatan, meriah-meriahan. Ada makan, ada minum, ya biasa, candlelight, sudah candlelight atau diundang satu persatu. Kalau ini ada 12, ya, yang satu tidak kebagian. Oh, tidak kali ini. Saya kan orang paling lama di sini. Masa saya dipanggil? Sama pendeta pusing. Ini harus tahu satu lagi. Kenapa ada anak-anak bonis di dalam gereja? Orang yang 12 bilang salah seorang antara Yudas. Makanya banyak Yudas. Dalam kampung ada Yudas. Waktu zaman Yesus, Yudas selalu ada. Ada perang-perang antagonis. Jangan sampai kita menjadi perang antagonis. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dengar baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa pencuri? Pak, pencuri adalah pacar saya, Pak. Di bawah handphone saya, Pak. Ada juga sih. Pencuri adalah mantan saya, Pak. Yang mencuri hati saya. Firman Tuhan bilang bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Dan membinasakan. Terus Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan bilang bahwa pencuri datang, yaitu si iblis, kuasa gelap, setan, ya Lucifer, malaikat-malaikat gelap datang dalam kehidupan kita. Itu hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi? Yang dia curi adalah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Itu yang dia curi. Yang dia curi adalah damai sejahteramu. Itu yang dia curi. Yang dia curi adalah sukacita. Melalui apa? Kenikmatan dosa. Kenikmatan dosa akan membuat kita hilang kemuliaan Tuhan. Kenikmatan dosa akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kenikmatan dosa akan membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia bilang bahwa saya mengalami Natal bohong aja. Kenapa? Karena masih menikmati dosa. Dosa bukan menjadi musuhnya, tapi dosa menjadi suatu kenikmatan buat dia, menjadi suatu pendamping buat dia. Saudara dan saya harus tahu. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang kedua, firman Tuhan bilang pencuri datang hanya untuk membunuh musuh kita. No, sama sekali. Kalau ada orang yang nusuk sah, punya ketahuan dia penjahat. Ini dia enggak. Iblis bukan seperti begitu. Iblis membunuh. Dia bunuh imanmu, dia bunuh kepercayaanmu, dia bunuh rohmu. Itu yang iblis bunuh. Sehingga apa? Sehingga suatu dampaknya adalah dia membinasakan engkau dan membinasakan. Tapi dia bunuh dulu. Dia bunuh apa? Dia bunuh rohmu. Bukan mungkin bilang bahwa Pak saya ada di gereja, Pak. Belum tentu orang yang sekian banyak fisiknya memang ada di gereja, tapi rohnya mungkin ada di rumah. Mikirin kompor dibagi atau belum? Mikirin lagi, anak gue makan atau belum? Mikirin lagi, aduh, pintu belum tutup tadi nih, tikus bisa masuk nih. Mikir terus. Amin. Ada juga orang yang mikir, habis dari sini saya mau ngapain? Mancing ikan, enak nih. Atau habis dari sini saya mau ke mana ya? Mau ke mall, mau beli baju buat Natal. Mikirin, ada di mana? Ada di rumah Tuhan, tapi mikirin hal duniawi. Keluar dari itu. Zakaria 4 ayat 8. Ya. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Dengan baik-baik. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Lalu dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkannya dari tidurnya. Orang ini tidur kan? Lalu ayat ini orang ini tidur gak sih? Coba lihat ya. Lalu ia dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkan dari tidur. Apa yang dibangunkan dari tidurnya? Ternyata orangnya sadar. Orangnya ada di tempat ini. Dia sadar. Benar dia tahu bahwa saya ada di gereja. Di rohnya
ada di tempat lain. Makanya firman Tuhan bilang, engkau harus dibangunkan. Seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Harus disadarkan kembali. Ada banyak orang yang hari ini ke gereja tanpa rasa bersalah. Dan dia merasa dia adalah orang yang paling kudus. Yang paling suci, paling kudus, paling hidupnya berkenan di hadapan Allah. Padahal sebenarnya hidupnya bobrok di luar sana. Kenapa? Karena rohnya nggak ada di gereja. Rohnya ada di luar sana. Tapi fisiknya ada. Bisa nyembah nggak? Bisa. Nyanyi? Bisa. Dengan firman? Nggak bisa. Sambil tidur juga. Gitu. Ada orang yang nonton ke saya. Nonton ke saya bukan dia lagi praktik saya. Dia praktik baju saya. Gila juga. Pakai baju warna-warni. Jadi bukan lagi dengan firman ini. Dia lagi baju saya. Dia lagi ngeliatin. Ada yang lagi ngomong juga kayak kan. Kalau ternyata ini khotbah mengenai apa sih bingung saya. Ada juga yang bilang bahwa pendetanya khotbah marah-marah terus. Terus saya masukin TikTok khotbah saya. FYP 46.000 orang yang dengar khotbah saya. Komennya jelek semua. Gak ada yang bagus. Sama sekali gak ada. Ada yang benci gak? Ada yang dibenci. Justru saya bakal. Jadi khotbah itu harus dibenci. Kok ada sih Pak? Yes. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kamu akan dibenci oleh semua. Oleh mana? Jadi kalau khotbah belum dibenci, belum jadi seperti Yesus. Maka itu saya berharap di tempat ini ada banyak yang benci saya. Supaya khotbah saya seperti Yesus. Gak ada yang bilang bahwa Pak, khotbahnya bagus Pak. Gak ada. Masih benci khotbah. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih. Itu adalah destination saya. Itu adalah yang saya mau capai. Amin. Saya bukan mau capai bahwa Pak, khotbahnya bagus Pak, luar biasa Pak. Sangat lucu Pak kita. Enggak. Ini khotbah terjelek sepanjang masa. Yang pernah ada di dunia inilah khotbah saya. Khotbah hamba Tuhan hebat-hebat semua. Udahlah. Saya langsung ngaku kalah dan saya juga tidak mau bertarung juga. Karena saya tahu diri siapa saya. Saya mau tidak khotbah dan jelek, tapi bisa mengubah. Orang Kristen harus sadar. Maka itu dibangunkanlah dari tidurnya supaya dia sadar. Jangan terus menikmati dosa dalam hidupnya dia. Aneh. Jangan apa datang ke gereja dengan kudus. Apa jangan celah. Shalom Pak, luar biasa. Karena kemarin baru ada begini. Shalom Pak, luar biasa. Tuhan mau berkati Bapak. Kemarin baru jadi. Wah terima kasih Pak, luar biasa Pak. Tuhan berkati Bapak. Baru dia tamparan istrinya. Hebat sekali. Menyelimuti semuanya, menopeli dirinya dengan topeng Yesus. Seakan-akan dia ini adalah manusia hebat, manusia super, manusia kudus, manusia yang hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Jadi gitu. Apa yang balik lagi. Oh ya, taruh. Markus 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Percuma mereka beribadah kepada Firman Tuhan bilang percuma mereka datang ke gereja, percuma mereka datang beribadah, percuma mereka ikut komsel, percuma mereka ikut-ikutan pengajaran semuanya dalam KKR, pengajaran dalam komsel, SPK atau apapun juga firman Tuhan bilang percuma mereka melakukan itu semua kepada kurus. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan yang mereka terima adalah apa? perintah manusia. Perintah manusia saja. Bukan perintah Tuhan, tapi perintah manusia. Yang dia dengar adalah perintah manusia. Tapi dia ada di gereja. Yes, ada di gereja. Datang beribadah. Fisiknya aja dia beribadah. Tapi rohnya tidak. Fisiknya aja hari ini ada di tempat ini. Tapi dia menolak firman. Ya wasapnya sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, kalau pendeta ada di undang saya demo Pak. Saya bawa masa. Berapa? Mas aja 500. Oh ini 500. Bingung saya. Masa dari mana? Nah, makanya suka dia. Orang yang tidak suka ditegur, berarti dia lagi menikmati dosa. Kalau orang yang suka ditegur, dia tahu bahwa dia harus sadar dan dia harus berubah. Saya pun ditegur. Siapa yang menegur saya? Anak saya tegur saya.
Baru saya debat sama anak saya tentang makanan halal, makanan tidak halal. Berpikir lagi saya, anak saya hebat juga, luar biasa. Jangan sampai saya kalah. Tapi anak saya luar biasa, dia punya pengetahuan luar biasa, masih umur 14-15 tahun. Dia berdebat, Sobi, tidak ada masalah. Kalau papi salah, tapi belum. Tapi kalau papi benar, papi mau tuntun, kamu kalian benar. Itulah kehidupan kita. Harus bisa menerima semua. Jangan bilang, saya mau nggak mau. Ada tadi pak, apa namanya? Warnanya teriak-teriak, marah-marah semuanya. Tapi ini untuk kebaikan kita. Firman yang saat ini saya berikan, hidup kalian untuk saudara, juga untuk saya. Karena firman adalah pedang. Kita lihat lagi. Terus ayat yang 8. Perintah Allah kamu abaikan. Perintah Allah kamu abaikan. Kamu singkirkan perintah Allah. Apa yang ada dalam firman kamu singkirkan semuanya. Tapi apa? Untuk berpegang pada adat istiadat. Untuk berpegang pada adat istiadat. Siapa sekarang yang masih menggunakan adat istiadat? Sorry. Ya. Karena adat istiadat bisa dia singkirkan yang namanya gereja. Ibadah dia pindahkan. Ibadah yang harusnya jam 10 dia bisa pindahkan sore. Pak, biasanya jam 10 pak. Kenapa ini jadi sore pak? Ya udahlah. Ada saya orang Cina, ada cengkeh saya, cengkeh dulu. Kenapa bukan cengkehnya dihapus? Ibadahnya harus lanjut. Diubah ibadah. Gak berapa? Biasa ibadah sore, diubah pagi. Kenapa? Anak saya merit. Kenapa anaknya merit aja di gereja? Kenapa dirubah? Jadi ibadahnya. Apakah merit anakmu lebih penting daripada Tuhan? Apakah cengkeh lebih penting daripada Tuhan? Orang yang masih dari cengkeh, itu majelisnya Cina tuh, pasti. Majelisnya Cina itu, pasti. Oke, pendetanya juga Cina, tidak Yahudi. Cina kampung Yahudi. Cina juga dia, tapi kampung Yahudi. Majelisnya Cina pasti. Pak pendeta udah pak, tidak kengengan dulu pak. Pendeta juga Cina, Yahudi juga. Ya udah ayo lah, ikut cengkeh. Orang cengkeh nggak penting. Yang penting apa? Engkau dengar firman. Itu paling penting. Sehingga kan semua dalam firman kita. Kira enggak? Ada apa tuh kue bulan, kue matahari, kue apa itu udah banyak lah. Akan baca, makan kode, makan aja sekarang baca sama kode. Kenapa harus tanggalnya? Allah kosong semuanya. Firman Tuhan bilang, perintah Allah kamu abaikan, kamu singkirkan, kamu tidak kerjakan. Tapi apa? Ada istiadat perintah manusia, kamu kerjakan semua. Oh buat apa kehidupanmu? Kamu udah lepas, kamu sudah bebas dari apa? Dari semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu apa? Ada istiadat itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan iman dan percayamu kepada Tuhan. Rumah harus feng shui, home shui. Karena si Feng sama si Sui udah terima Yesus. Enggak percaya? Oke. Saya tahu si Feng sama si Sui udah berubah. Udah terima Yesus. Nah, ini dia. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, kita binasa. Kita hampir mati, guru. Mungkin juga ada juga yang udah mati rohaninya maksudnya. Terus, Dia pun langsung bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu menghardik angin dan juga air itu. Angin apa? Angin itu feng. Air apa? Sui. Jadi dia menghardik feng shui. Feng shui dihardik. Ya ada orang Kristen, Pak, saya harus pakai feng shui, Pak. Maaf, feng shui udah terima Yesus. Feng shui udah terima Yesus. Anda udah terima Yesus. Dia masuk dalam perintah manusia. Lanjut lagi. Dan angin dan air. Dan angin yaitu feng dan air. Dan air yaitu shui. Terus itu pun reda. Feng shui pun itu pun tunduk kepada Yesus. Si Feng Shui udah tunduk. Si
Alia belum, Alia sama Alia belum tunduk ini. Harus tunduk juga. Feng Shui udah tunduk kita di arah firman. Dan angin itu, dan air itu apa? Itu pun reda. Itu pun reda dan apa? Dan danau itu menjadi teduh. Dan danau menjadi. Feng Shui udah terima Yesus. Saudara saya, ada istiadat di bawah Yesus. Dia bilang, angin dan air itu pun menjadi reda. Dia tunduk sama siapa? Sama penguasa satu. Yesus Kristus namanya. Ada istiadat tuh, harus tunduk di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada istiadat di dalam kekristenan. Kekristenan eksklusif. Ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu eksklusif. Ada istiadat agama yang lain hanya cuma bisa ya mudah-mudahan masuk surga. Tapi tidak. Allah yang kau sembah memastikan bahwa saudara saya pasti. Roma 5 ayat 9 sampai ayat 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Yesus. Terus Kita pasti Firman Tuhan bilang bahwa di dalam kekristenan, Firman Tuhan bilang, aku memberikan suatu kepastian, bukannya suatu jaminan, bukannya suatu jaminan keselamatan, tapi aku pastikan bahwa jaminan keselamatan itu dipastikan untuk tiba di dalam kehidupanmu. Maka Firman Tuhan bilang, kita pasti apa? akan diselamatkan Akan diselamatkan dari apa? murka Allah. Dari murka Allah, dari api neraka yang keras, dari api neraka yang sangat panas. Kita diselamatkan. Firman Tuhan bilang, kita pasti. Tunjukin sama saya ayat kitab manapun juga di dunia ini yang pernah ditulis dalam dunia ini yang ada kata pasti. Dan firman Tuhan bilang bahwa kita pasti. Saya mau bilang, jaminan keselamatan itu adalah kepastian di dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya. Ini bukan omong kosong. Ini jaminan bahwa ketika engkau meninggal, ketika engkau mati, Tuhan bilang, aku pastikan kehidupanmu, engkau mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Yesus Yesus. Pasti. Ayat 10. Lanjutin. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti dua kata, dua ayat bilang pasti. Maksudnya orang bisa bilang, kalau kamu mati bagaimana? Kalau saya mati, tahu deh bagaimana aja. Tuhan bilang bahwa pasti diselamatkan. Tidak bisa tidak. Saya mau bilang, keselamatan bukan hanya dijamin sama Yesus, tapi keselamatan dipastikan sama Yesus bahwa jaminan itu benar dan jaminan itu akan menjadi milik saudara saya. Amin. Saya yakin ayat ini jarang di-share-kan. Saya juga cuma share ayat ini. Ya, pasti umat bukan. Pasti gereja jarang saya share. Baru gereja doang nih saya share. Ayat ini pasti selamat. Tidak bisa. Pak, saya nggak mau selamat, nggak bisa. Yesus bilang pasti harus selamat. Itulah hebat Yesus. Itulah hebat Yesus. Pasti akan diselamatkan oleh akan diselamatkan. Kali ini bukan imbasnya adalah murka Allah, tapi pasti akan diselamatkan oleh hidup ini. Dia jamin kalau sampai saudara saya tidak selamat, aku Yesus akan menanggung semua. Yesus ini luar biasa. Dia bilang, Bapak, kalau mereka sampai tidak diselamatkan, dia bilang aku diselamatkan oleh hidupnya, dijamin oleh hidupnya, oleh hidupnya Yesus menjamin keselamatan yang saudara dan saya terima hari ini sebagai orang percaya. Maka itu hidup harus berubah, nggak bisa tidak berubah. Untuk memberikan ini sulit, saudara. Ini tidak mudah. Maka dia harus spesial bukan spesialis. Bukan cuma ngomong kosong doang. Nanti saat Friday, saat kematian Yesus di tempat Anda, saya berkata, Anda mengira cuma Yesus cuma mati doang,
Ada satu orang yang bergejolak. Suatu orang sewaktu ada taman di sana sudah bergejolak. Pada waktu dia angkat itu salib, gejolak itu semua biasa. Nggak mudah bagi Yesus buat mati ya, meskipun dia menyerahkan nyawa. Tapi tidak mudah buat Yesus. Kenapa? Karena Yesus masih manusia saja. Ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Pegang, jaga baik-baik dan hargai itu semua. Jangan ada yang menjual keselamatan itu. Jadi apa? Demi cinta dijual keselamatan itu. Saya pasti. Yesus ini the center of my life. Yesus ini adalah pusat kehidupan saya. Yesus ini adalah hidup saya. Yesus. Jangan pernah kau jual. Mendingan satu. Engkau tidak memiliki semuanya. Tapi yang kau miliki adalah Yesus. Karena keselamatan ada di dalam Yesus, bukan di tempat lain. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Ya, lanjutkan lagi. Pencuri datang Yang pencuri datang, Yesus iblis datang apa? hanya untuk mencuri dan Hanya membunuh. Apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah rohmu, imanmu, kepercayaanmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyadari bahwa engkau salah. Supaya engkau tidak menyadari bahwa engkau lagi menikmati dosa. Ini yang dia lakukan dalam kehidupanmu. Nanti jadi orang Kristen, ketika ada firman Tuhan, engkau harus sadar, telinga harus dengar, dan harus berubah dalam kehidupanmu. Jadi jangan cuma sekedar ya udah deh Pak, saya cuma ke gereja aja. Kenapa? Karena kagak enak di telepon sama kakak pendeta terus, kakak pendeta ini kagak tahu lah. Udah kerjaan kalau dilakukan terus. Setiap minggu lu telepon lu sama dari bapak pendeta lu. Maka itu hari Minggu banyak orang handphone di off. Kenapa? Males diterima. Kenapa? Telepon dari bapak pendeta. Masih nanyain, kenapa kamu tidak hadir? Saya mah enggak. Cuma mau datang boleh. Enggak datang tidak apa-apa. Yang penting satu, engkau tidak datang tapi nanti di sorga. Jangan sampai saya tidak datang sama engkau. Jangan sampai saya lihat ada yang mengapa. Kenapa? Kesadaran. Kalau kita pusing Jumat 100, nggak datang semua. Waduh, urusannya apa sih? Lalu Aryo, Ali, Ina, Ani, waduh, Bapak Pendeta. Jadi itu kenapa? Lalu itu datang dong. Orang gitu, Bapak Pendeta tidak butuh kau datang. Bapak Pendeta kali ini melihat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah serahkan dalam kehidupan dia untuk dilayani, untuk dibalakan, harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang dibutuhkan sama Bapak Pendeta. Masalah kau datang atau tidak itu udah. Ini tapi yang paling penting adalah jiwamu. Gak datang tidak ada masalah. Tapi yang penting satu, engkau harus ada mesbahnya. Mesbahnya apa? Ada firman pujian doa dalam kehidupan. Kalau saya datang. Pak, saya jauh Pak. Seberapa jauh sih? Kemarin saya kita bandara dari rumah saya datang. Cuma setengah jam aja. Pesawat jam 5 pagi bisa. Tapi jam 2 saya bisa. Ini enggak. Pak, saya susah Pak. Kenapa? Apa? Lokasi jauh sih Pak. Saya harus menempuh 1 jam, 2 jam Pak. Itu mau kosong sendiri. Anda emang benar-benar nggak mau datang aja. Anda harus cari. Maka itu penting kesadaran. Lanjut lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya. Tetapi aku, siapa aku? Yesus datang. Apa yang Yesus datang? Supaya mereka punya hidup. Yesus datang pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Dia datang dalam kehidupanmu. Yesus itu datang karena diberikan Allah untuk engkau. Yesus itu bisa ada dalam kehidupanmu. Engkau bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Itu karena Allah. Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi melainkan memperoleh hidupnya kekal. Kenapa Tuhan bilang pada Yohanes 3 ayat ke-16? Karena gini, karena kita tahu bahwa orang ini nggak mau mati sebenarnya. Bukan Yohanes 3 ayat ke-16. Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya yang ada di dunia ini, sehingga apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal,
anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus, anaknya yang terbaik yang dia berikan buat saudara saya. Jadi gini, ya, Yesus diberikan untuk saudara karena kasihnya Allah. Jadi karena kasihnya Allah, Yesus diberikan buat saudara. Oke, lanjut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, terus tidak binasa. Tidak binasa. Allah tahu bahwa manusia tanpa Yesus binasa. Kalau engkau mau melekat sama Yesus, binasa pasti. Kalau engkau tolak Yesus, binasa pasti. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Yang tidak percaya pasti binasa. Dia mau beribadah, dia mau berdoa, dia mau berpuasa, sampai puasa, doa, akhirnya dia puasa doa. Tanpa Yesus, soalnya dia binasa. Nggak mungkin tidak binasa, pasti binasa. Menolak binasa, ngomongin Yesus, jelekin Yesus, nggak menerima Yesus, binasa pasti. Saya kena TikTok, ada orang-orang yang memusuhi Yesus, yang menolak Yesus. Kasihan saya. Kenapa? Karena calon nerakanya udah ada. Kasihan. Mereka daftar, mereka ada pendaftar neraka. Mendaftarkan neraka di sosial media. Satu siapa, dua siapa. Luar biasa. Dia tidak percaya. Meskipun dia berbuat baik. Meskipun dia menjadi pemuka agama. Meskipun dia menjadi pendeta, pastor atau apapun, tapi dia tidak berkenan di hadapan Allah dan dia tidak percaya kepada Yesus. Saya pastikan binasa. Gak bisa nggak Pak? Nggak bisa nggak? Sorry, ayat ini ayat. Nah, anak saya masih kecil aja, dia hafal ayat ini. Kenapa itu bercakap sama ini? Dia tahu dari awal, dari anak kecil dia tahu. Sehingga dia mengaruhkan anak itu. Supaya yang setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Kemudian, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan punya hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu diberikan. Sama siapa? Sama Allah Bapa melalui Yesus. Untuk siapa? Untuk kehidupanmu. Kehidupan yang kekal ini bukan karena engkau rajin ke gereja. Bukan karena engkau rajin beribadah. Bukan karena engkau rajin memuji penyembah Tuhan. Bukan. Hidup yang kekal itu karena kasihnya Allah dalam kehidupanmu. Dia tahu bahwa aku nggak mau melihat orang ini ada di neraka. Maka itu aku mengasihi. Dan Allah tahu yang kita butuhkan itu apa? Yaitu apa? Hidup yang kekal. Ibu, usianya udah berapa? Ya. Berapa? 67. Ibu berapa? 66. Yang di atas 67 itu siapa? Yang di atas itu. Ya pokoknya ada lah ya. Di bawah 70. Pernah ulang tahun ya Bu ya? Karena ya, ulang tahun pasti Bapak Pendeta doain ya. Nah, panjang umur. Kenapa? Karena tahu bahwa orang-orang ini, kita manusia, itu butuhnya panjang umur. Mau apa? Mau umurnya 100 tahun, kalau bisa nggak bisa mati. Maka itu Tuhan tahu, oh manusia butuhnya nggak bisa mati. Aku punya nggak bisa mati itu. Yaitu apa? Aku masukkan dia ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi saudara saya tidak pernah bisa mati. Pak, tapi akhirnya saya mati Pak. Nah ini salah konsepnya. Engkau nggak pernah bisa mati. Sadar ini penting dalam hidup kita, maka kita harus sadar. Saudara dengar baik-baik ya, bahwa kita ini butuh hidup yang kekal. Ibu, saya yakin bahwa ibu kalau bisa diulang saat ini, ya, ibu mau nggak sih terutang ibadah itu hilang? Jadi kayak umur 25, 35, mau ya Bu ya? Kalau misalnya bisa, mau ya Bu ya? Karena harus saya cari bagaimana supaya saya mukanya tetap baik, mukanya tetap cantik, nggak ada kerutan sama sekali. Kalau bisa nggak bisa tua, muda terus. Orang mau, orang cari, maka itu produk-produk skincare, wah itu marak sekali, luar biasa. Dokter-dokter kecantikan semua marak semuanya. Kalau bisa,
Jangan sampai saya mati dulu. Saya mati muda. Dokter jantung, rame. Harus mati dokter. Kenapa harus ke dokter? Kenapa harus ke dokter? Orang sedang. Pak dokter, kenapa ini? Kenapa? Karena dia mau hidup lebih lama. Karena dia butuh hidup yang kekal. Dia butuh hidup yang panjang. Kalau nggak, Anda ya udah sakit ya udah sakit. Udah dia cepat ke Yesus. Nggak ada tuh. Udah gitu. IGD. Orang cuma asma IGD. Kenapa? Karena manusia ini mau punya hidup yang kekal. Maka Yesus bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah bilang, aku tahu yang kamu butuhkan. Kenapa setiap kamu ulang tahun kamu bilang kamu mau panjang umur? Aku tahu, nggak bisa kamu umpetin. Kamu tuh mau supaya sebenarnya kagak mati kan? Yesus tahu, Allah ini tahu. Maka itu dia bilang, hidup yang kekal ada. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 26. Coba. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan apa? Dan hidup. Terus, barang siapa percaya kepadaku yang menerima aku sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, firman Tuhan bilang, dia akan hidup walaupun apa? Dia sudah mati. Kamu itu gak pernah bisa mati. Kenapa? Karena ada Yesus. Siapa Yesus? Yesuslah yang membuat kehidupan saudara dan saya jadi kekal. Firman Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Walaupun saudara saya sudah mati. Ternyata saudara itu kena mati. Orang yang bilang sudah mati, bohong dia. Karena firman Tuhan bilang ini, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Berarti manusia tidak pernah mati. Tidak juga. Ya, saya bilang ke anak saya, nanti ketika Bapak mati fisik ya, jangan mau percaya bahwa papi mati. Papi ini orang tidak pernah mati. Yes. Karena saya punya hidup yang kekal. Saya tahu arah hidup yang kekal dalam kehidupan saya. Yaitu ada di dalam anaknya. Yaitu yang bernama siapa? Yesus Kristus. Berarti apa? Tubuh saya yang mati. Tapi jiwa saya dan roh saya tidak pernah bisa mati. Jiwa saya, roh saya tetap sama. Tubuhnya yang mati. Tubuhnya yang tertinggal di dunia ini. Tapi rohnya, jiwanya tetap sama. Yaitu antikristus. Gak ada yang bisa mengubah roh dan jiwa tubuh. Gak ada yang bisa merubah roh dan jiwa. Tubuhnya tertinggal semuanya. Paling ada di batu nisan. Antikristus ya. Saya bilang, jangan pakai pendeta. Jangan pakai dokter. Jangan pakai MPH. DPH kan. Kenapa? Susah masuk ke jasad. Susah. Karena Tuhan tidak tahu gelar. Di dalam kerajaan sorga, mohon maaf ya, nama kita itu tercatat tanpa gelar. Yang lu udah tahu. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Iya betul. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tetapi bersukacitalah karena namamu yang tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa embel-embel, terdaftar. Bilang sama anak saya, kalau kamu pakai dokter, pendeta semuanya, dimarah, bangkit lagi, biar rubah sendiri. Tidak, tapi Tuhan mau satu aneh Kristian. Apa? Namamu terdaftar. Yang didaftarkan gak ada gelarnya. Yang didaftarkan tidak ada embel-embelnya, gak ada MTH, gak ada DTH. Itu apa? Itu produk dunia. MTH, DTH itu produk dunia. Pendeta, pastor, PS, PGT itu produk dunia. Gak diakui sama surga. Surga yang mengakui namamu saja. Bukan saya bilang cari gelar tidak boleh, cari aja apa-apa. Tapi bermanfaat di dunia. Tapi bukan kerajaan surga. Kerajaan surga tidak penting. Kerajaan surga yang paling penting adalah namamu terdaftar di dalam kerajaan surga lewat kehidupanmu dan sudah diubahkan sama Tuhan. Itu yang surga penting dalam kehidupan. Gelarmu, Nehdi, dokter, surga najis. STH najis juga. MTH apalagi MTH najis. Profesor
tahu kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan. Serupa segambar Tuhan. Saudara, aku terima. Tidak mungkin di dalam kedatangan itu bilang, halo, selamat datang dari surga Dr. Andri Christian SH, SK, MTH, DTH, CMD, CLH. Karena saya ngelihat najis banget gila kan. Ada orang yang panjang-panjang, gelar panjang itu, ada orang yang gelar panjang semuanya. Saudara bilang, enak juga. Yang satu, siapa namanya? Ucap. Tapi sudah diubahkan oleh Tuhan. Udah menjadi serupa segambar dengan Allah. Masuk Ucap. Simple. Enak sih Ucap masuk nih. Jebret aja. Tuhan tidak nanya, Ucap. Lu dagang apa? Saya dagang itu Pak, minuman botol Pak. Ya kan? Kagak nanya, ya kan? Mau minuman botol kek, mau di warteg kek, es teh kek, masa bodoh. Yang tulis satu. Cukup. Saya tidak sama. Amin. Udah, makanya kalau penjara nanti udah lebih bagus daripada yang panjang-panjang. Robert Alexander Ferdinandius Untoro. Waduh, panjang banget semuanya, iya kan? Soalnya nulis, dia salah. Nggak ada nih, kita bilang cuma soalnya. Lah aja lah punya. Makanya namanya simpel-simpel aja. Udah, Ani, Ina, gitu udah. Siti, gak ada masalah. Siti, Kristen bagus. Ahmad Kristen bagus. Jangan namanya udah pakai Christian Yohanes Petrus. Christian Petrus Yohanes. Oh, kita luar biasa. Christian Petrus Yohanes juga. Tapi Tuhan nipu. Tuhan nipu. Tuhan korupsi. Tuhan mungkin orang. Saudara gak butuh itu. Saudara butuh nama engkau namanya enak. Acong, tapi akhirnya sudah diperbarui. Nah ini luar biasa. Saudara, maka itu saudara, bahwa karena saudara saya sudah diciptakan baru dalam Kristus, saudara saya harus berubah kehidupan. Amin. Yaitu melalui apa? Perbuatan baik. Amin. Saya mau bilang, inilah tandanya. Apa sih tandanya? Tanda Yesus kok? Apa sih? Tanda bahwa dia Yesus itu apa? Siapa yang bisa tahu? Tanda bahwa dia Yesus. Saya tidak tahu. Apa? Ya ini mungkin intisari. Apa yang akan disiarkan apa sama mereka dokter Daniel? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau inilah tandanya. Tanda Yesus itu apa? Yesus itu punya sign itu apa? Yang menandakan bahwa dia Yesus itu apa? Yang menandakan bahwa engkau adalah anak Allah, engkau milik Kristus, engkau punyanya Kristus, engkau menjadi orang Kristen. Itu tandanya apa? Sign-nya apa? Tandanya apa? Bahwa engkau menjadi orang percaya, bahwa engkau menjadi jemaat Tuhan, bahwa engkau menjadi anak Allah. Itu tandanya itu apa dalam kehidupanmu? Harus punya tanda kehidupanmu. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus, Ya. untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Saudara saya dibuat sama Allah. Siapa di sini yang tahu bahwa kita dicipta sama Allah? Enggak tahu semua? Kita diciptakan Allah bukan? Hah? Diciptakan Allah? No. Allah tidak pernah menciptakan kita. Firman Tuhan jelas dalam Kejadian. Kita ini dibentuk sama Allah, bukan kita. Berbeda. Yang diciptakan bisa hilang, bisa hancur. Kita ini tidak diciptakan. Maka itu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan akan menciptakan manusia kedua lagi. Karena kita tidak diciptakan. Kalau enggak, manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia itu diciptakan, ada dua, ada tiga, ada empat. Gampang loh. No, firman Tuhan bilang bahwa kita dibentuk oleh tangannya, bukan diciptakan. Yang diciptakan apa Pak? Yang diciptakan jenis kelamin. Itu diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan sama Tuhan. Tapi kitanya dibentuk sama Tuhan. Dari apa? Dari debu tanah. Kita ini dibentuk dari tanah, dari tangannya Tuhan. Bukan diciptakan lewat suaranya dia. Langit, jadi langit food. Ya. Jadi bumi, jadi. Kita ini enggak. Maka itu Tuhan sayang sama kita.
mencintai kita. Kenapa? Karena kita hasil pekerjaan dari tangannya Tuhan. Saudara dan saya tahu hidupku kenapa berharga. Karena kita dibentuk sama tangannya Tuhan. Adam itu dibentuk sama tangannya Tuhan. Tuhan ambil tubuh, Tuhan ambil tanah, lecetan tangan dia juga. Dibentuk semuanya, kepalanya, matanya, semua dibentuk semuanya. Tuhan membentuk semuanya. Dia bentuk apa? Dia bentuk paru-paru. Itu Tuhan yang bentuk. Hidungmu Tuhan yang bentuk. Matamu Tuhan yang bentuk. Ginjalmu Tuhan yang bentuk. Ususmu tuh yang bintang-bintang tuh. Dia yang bentuk, saudara. Kau sudah diciptakan. Enak banget tuh kalau sudah diciptakan. Tapi itu ada hamba Tuhan juga. Kita yang diciptakan sama Tuhan Yesus, sama Allah. Duduk. Kita dibentuk, yang diciptakan sama Dia, laki-laki dan perempuan. Kapan saya bahas? Supaya saudara ngerti. Ketika saudara ngerti, saudara tahu di kehidupan bahwa saya ini bentukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang membenci saudaranya dan bilang, hidung pesek, dia lagi apa? Tangannya Tuhan, lancangnya Tuhan, dia mau bilang, Tuhan, itu merancang dia itu jelek. Dihajar. Aku bikin. Firman Tuhan bilang, segala yang diciptakan adalah baik. Kita bilang, jelek kamu, hidungnya pesek, jelek kamu, tidak digendong. Itu buatan Tuhan loh. Ngapain kita harus ngurusin buatan Tuhan? Diam aja, gak ada masalah. Mulut kamu memblek. Itu yang terbaik semuanya. Kamu sama saya ada orang yang operasi dari mana-mana. Operasi mata, hidung, semuanya. Wah, di mana-mana semua. Saya nggak takut. Tapi mengapa? Aneh itu. Muka yang aneh itu. Harus ini, harus diginiin. Habis itu hidungnya udah begini. Jadi saya lihat babi. Tapi kagak enak aja saya. Di dalam hati saya, babi. Dibentuk sama dokter, bukan jadi baik. Dibentuk sama dokter supaya jadi babi. Iya benar. Hidung hidungnya kagak ada minum. Aneh saya. Mendingan satu, udah pesek-pesek aja. Kenapa sih pesek? Santai aja pesek kenapa? Yang jadi harus banyak kok. Pesek-pesek. Bersyukur. Ada yang kurang tinggi operasi dia. Ngapain operasi? Gak apa-apa, kurang tingginya naik, anggap naik itu, yang namanya naik apa? Naik bangku, gampang. Ya kan, Pak, terlalu tinggi Pak, terlalu tinggi ya jongkok, gampang. Hidup ini mudah kok. Kenapa sih harus buat sulit gitu loh? Kurang ganteng Pak, siapa? Operasi Korea semuanya, jadi aneh semuanya. Jadi apa? Jadi kayak film kartun. Ini dia bukan manusia, dia kartun. Ya kan, mulus sih. Aneh aja. Kenapa? Karena itu buatan tangan manusia. Tapi firman Tuhan bilang, karena kita ini buatan Allah. Terus apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu Anda menjadi ciptaan yang baru. Di mana Yesus hadir dalam kehidupanmu, akan menjadi ciptaan yang baru. Lalu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pada waktu kau diciptakan menjadi ciptaan yang baru, ada satu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, yaitu adalah yang dipersiapkan. Yaitu untuk apa? Melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik, berbuat baik. Tahu tidak? Tuhan mau katakan kau berbuat baik. Terus apa? Dia mau Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum dia membentuk engkau, sebelum dia menciptakan engkau dalam Kristus Yesus, dia sudah persiapkan supaya engkau dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Dan dia mau supaya apa? Dia mau supaya kita hidup di dalam. Supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ingatkan kita. Tuhan bilang, engkau harus berbuat baik. Perbuatan baik apa? Dalam kehidupanmu. Yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Apa? Kasih. Tidak ada yang lain. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup. Sebab seluruh hukum Taurat dari A sampai Z
tercakup, dipres, dikompres, lalu dalam satu firman dalam satu firman ini, dalam satu ayat ini saja, apa ayatnya? yaitu Yaitu kasihilah sesama manusia kasihilah sesama manusia seperti apa? seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Jadi perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya adalah untuk saudara dan saya punya kasih. Diimplementasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi sudah kita mengasihi. Apa itu kasih? Apa itu kasih? Saudara tahu tidak? 3,5 tahun perjalanan Yesus. Dia bukan hanya mengasihi. Dia bukan hanya mengasihi. Kenapa dia bukan hanya mengasihi? Karena dia kasih itu sendiri. Masa kasih mengasihi kasih? Dia bukan hanya mengasihi. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang kasih? Kasih adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Itu kasih. Kalau engkau belum bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, ngomongin kasih, no, bohong. Pekerjaan baik yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya berbagi kasih, berbagi kehidupan, berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan buat orang lain. Bukan kau bahagia sendiri-sendiri aja. Saya bahagia Pak, ya Pak, biarin aja Pak. No, kalau kau bilang kau punya kasih, berbagi kebahagiaan buat orang lain. Yesus itu berbagi kebahagiaan buat orang lain. 3,5 tahun dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia berbagi kebahagiaan buat orang lain. Ketika dia ketemu sama Bartimeus ini adalah orang yang buta. Yesus bilang, dalam hatinya dia bilang, aku tidak buta. Puji Tuhan luar biasa. Bartimeus buta di sini. Dia bilang, Yesus, saya mau melihat lagi. Yesus bilang, aku tidak buta, aku punya kuasa. Oke, aku mau supaya dia juga bisa melihat. Kenapa? Aku juga melihat. Yesus bilang bahwa, jangan sampai dong, Bartimeus buta, saya lihat. Nggak enak dong, saya mau sama-sama. Saya melihat, Bartimeus sudah melihat juga. Dia bilang, apa yang kamu mau Bartimeus? Bartimeus bilang, aku mau melihat lagi. Lihat. Lihat, bahagia dia sama Yesus. Yesus bisa melihat bahagia, Bartimeus juga bahagia. Ini berbagi kebahagiaan. Ketemu lagi dia sama orang yang sudah 38 tahun lumpuh, tidak bisa jalan, kakinya tidak kuat di kolam Bethesda. Dia tanya, Bapak, kamu tahu apa? Aku mau sembuh. Gak ada, aku udah lama, udah 38 tahun. Yesus bilang, ya iyalah, umur saya aja belum ada 38 tahun. Saya bahagia, bisa jalan Yesus. Yesus bisa jalan, bisa lari, bisa jogging. Setiap pagi Yesus jogging. Lain tahu juga nih. Yesus main, Yesusnya olahraga, makanya Yesus gak ada yang gemuk. Jangan pas bertobat. Itu masuk saya juga. Yesus ini luar biasa. Olahraga terus dia. Kalau dulu ada sepeda. Dia bilang, aku masih bisa tingkat. Aku masih bisa jongkok. Dia nggak bisa. Aku punya kebahagiaan. Orang itu udah bahagia. Ditanya, kamu mau apa? Orang 38 tahun di kolam Bethesda. Aku mau jalan lagi lah Tuhan. Dia bilang, ya udah jalan yuk sama-sama. Akhirnya Yesus bilang, angkat tilangmu. Terus gandeng dia. Jalan sama-sama Yesus. Yesus jalan, dia juga jalan. Yesus bahagia. Ketemu lagi sama 12 tahun penderitaan. Pendarahan seorang wanita. Yesus bilang, lecehkan semuanya. Yesus bilang, terima kasih Bapak, aku dilahirkan seorang anak. Dia mengucap syukur dulu Yesus. Tapi tidak mungkin pendarahan dia. Karena dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku tidak sama dia. Terima kasih Allah. Yesus, aku udah 12 tahun begini terus, capek ngepel, jadi pembantu terus. Dia selain dia pendarahan, dia juga jadi tukang ngepel. Ini tukang ngepel jamur tapi pendarahan dia bisa ngepel sendiri. Wah, luar biasa. Jadi udah jadi pembantu, sakit. Terus bilang, aku gak sakit. Aku masih fine aja. Ditanya, mau apa kamu? Mau sembuh lah. Terus bilang, ya udah, ayo sama-sama jadi lagi. Harus jadi sembuh. Digandeng sama Yesus. Jalan sama Yesus. Yesus bahagia. Si 12 tahun juga bahagia juga. Yesus berbagi kebahagiaan. Ada orang kusta. Ada 2 orang, ada yang 10 orang. Ada yang ramean, ada yang kelompok. Saudara, kusta.
Guru, aku Ustaz. Yesus bilang, aku diomongkan. Sama aja di surga. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak dusta. Anu aja enggak Tuhan. Kudis aja enggak Yesus. Diperiksa sama Yesus. Tidak ada kudis. Sedikit kudis aja enggak Yesus. Yesus bilang, bahagia loh aku luar biasa. Dia bilang, aku loh Tuhan jaga bahagia. Diolok-olok sama orang suruh bilang, najis, 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 najis. Yesus bilang, jadi kamu mau apa? Aku mau sembuh Tuhan. Ya udah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Haleluya. Sembuh. Yesus dengan orang dusta. Jangan bangga. Yesus bahagia, orang dusta bahagia. Itu Yesus. Berbagi kebahagiaan kepada orang. Amin. Yesus namakan sendiri kebahagiaannya. Dia bilang, aku punya hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal ada di dalam aku. Dia bilang, aku membagikan buat kamu. Apa yang kamu butuhkan? Ambil Kristen dulu. Aku butuh Tuhan supaya aku jangan mati. Dia bilang, oh kamu mau tidak mati? Aku punya yang kekal itu. Aku mau Tuhan. Oke, aku gandeng kamu. Udah masuk ke sini. Digandeng saya mati. Kenapa? Yesus bahagia, saya juga bahagia juga. Ini Yesus mau dalam hidup kita loh. Dan Yesus juga mau supaya apa? Supaya saudara saya membahagiakan juga orang lain. Bahagiakan juga siapa? Istrimu, suamimu dibahagiakan, anakmu dibahagiakan, mamamu, papamu dibahagiakan semuanya. Sebelum perintah Allah, hormatilah ayah, ibumu. Ada yang bilang bahwa, Pak saya mau hormati ayah Pak. Waktu kecil Pak saya pukul sama ayah Pak. Kalau hormati ayah dan ibumu udah sepakat. Hormati ayah harus hormati ibu. Hormati ibu harus hormati ayah. Gak bisa nggak? Gak bisa nggak? Sesuatu yang bagus untuk anak muda, untuk orang tua juga semua. Teladan Yesus yang harus saudara saya lakukan. Dan tentu saya ini wajib apa? Membasuh kaki. Saya udah lakuin nggak? Udah lakuin. Ya udah sekitar berapa? Sama ibu saya udah 4 atau 5 kali saya buka. Sama bapak saya udah sekitar 8 kali. Karena ibu saya udah meninggal. Sama jemaat kalau tidak salah udah sekitar 5 session udah ada ya. 5 session. Ngapain? Cuci kaki. Saya yang lakuin. Saya yang lakuin. Terus, Pak, Bapak tidak benar apa? Saya rendah. Kan, Bapak kan jadi bapak bebasin kamu. Bapak jadi kayak jongos. Saya jongos. Masalahnya saya punya hidup. Masalahnya saya punya hidup. Lagi hidup saya. Dicuci kaki. Gimana saya? Ini suatu. Saya kerjakan. Pertama kali sama mama saya. Bawa bakso. Jadi lama saya mau bikin. Kau udah tahu seperti ini nggak ada nih. Dalam firman nggak ada. Ada mah dalam firman mas. Kalau ini saya tidak jalani dosa saya bilang. Udahlah. Semuanya cuci aja mas. Bodoh mas. Mau cuci aja deh. Saya cuci aja saya. Ketika saya cuci, wah lega sih. Biru-biru lega sekali luar biasa. Anugerah Tuhan berkat dan mengalir mengubah hidup saya. Amin. Habis dari situ di hari pernikahan saya cuci kaki papa sama mama. Habis itu di hari kakak saya cuci kaki anak saya. Baru habis dari situ di gereja cuci kaki jemaat saya. Cuci kaki saya basuh. Cuci. Itu menandakan satu hal. Engkau mau menjadi Yesus lagi. Kerendahan hatimu ada. Orang bilang, gak usah lah, harus penting buat saya. Mungkin tidak penting buat orang lain, tapi penting buat saya. Karena saya ini mau menciptakan hidup Yesus lagi hidup saya. Sehingga orang itu tidak kenal sama saya lagi. Karena orang harus kenal. Ada yang tidak. Berarti bukan tidak seperti Yesus. Kalau orang tidak kenal sama saya lagi, Yesus, nah itu baru saya seperti Yesus. Sama saya baru. Anda masih kenal saya Anda, bukan Yesus. Berarti saya masih kurang. Harus hidupnya sesuai dengan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 25. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dengan baik-baik. Damai sejahtera.
damai sejahtera ini punya dasar. Dasarnya itu adalah kasih. Kasih ini adalah produk dari surga, sumber dari surga. Di mana sub produknya atau sub sumbernya, resource-nya itu adalah damai sejahtera. Amin. Jadi kalau bicara soal damai sejahtera, Anda tahu bahwa damai sejahtera ini tidak mungkin ada tanpa kasih. Kenapa? Karena punya source. Source-nya itu sumbernya itu adalah kasih. Maggie, kalau orang bilang bahwa saya damai Pak, tapi dia membenci saudaranya, tidak mengasihi saudaranya, dia bisa damai? Tidak mungkin bisa damai. Tapi kalau dia bilang bahwa Pak, ada kasih Kristus dalam hidup saya Pak, pasti damai sejahtera. Karena turunan dari kasih adalah damai sejahtera. Source-nya adalah kasih, resource-nya adalah damai sejahtera. Subnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini ada akibat dari kasih yang diimplementasikan, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat sama orang itu. Hasilnya membuat damai sejahtera. Oke, lanjut. Damai sejahteraku kuberikan Damai kepadamu. sejahteraku yaitu kasihku. Bagaimana kasihnya? Bagaimana? Kutinggalkan kepadamu. Berarti kasihnya Allah ditinggalkan dalam kehidupan kita. Apa? Damai sejahteraku kuberikan Kasihku kepadamu. yaitu damai sejahteraku yaitu kasihku. Ngapain dia? Kuberikan kepadamu. Diberikan sama Tuhan untuk kita. Dan apa? Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Dan kepadamu. apa yang diberikan sama dunia, terutama adalah kasih dari dunia, damai sejahtera dari dunia, itu berbeda dengan damai sejahtera dan kasih yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Lanjut, Janganlah gelisah dan gentar hatimu. saudara. Orang lain bisa berbagi yang namanya adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dia bagikan adalah semua. Kenapa? Karena source-nya bukan dari Allah. Source-nya hanya dari kebaikan. Dari perbuatan baik namanya. Perbuatan baik itu gampang. Saudara. Perbuatan baik itu ada orang yang icing-icing dalam Yesus kita bersaudara. Kita keluarin duit. Ada duit, 2.000, kasih 2.000. Berbagi kebahagiaan? Enggak. Icing-icing lagi. Ada duit lagi, goceng, kasih goceng, icing-icing lagi. Ada duit lagi, kasih 10.000. Gitu lagi, duitnya 300.000. Kita bilang tangan. Akhirnya apa? Nggak ada. Kenapa? Itu berbagi kebahagiaan dari dunia. Tapi saudara saya punya berbagi kebahagiaan buat orang lain. Ketika kau lihat, ijik semua lagi makan, kau bilang makan bareng. Berbagi kebahagiaan. Amin. Amin. Ada orang yang bilang bahwa, Pak, tolong saya Pak, saya belum punya pekerjaan Pak. Tolong Pak, saya mau minta Pak buat makan aja Pak. Engkau kasih makan buat dia. Engkau kasih yang namanya uang buat dia. Kebahagiaan sendiri. Tapi harusnya apa? Engkau kasih dia jalan keluar. Bukan kasih ikan, tapi kasih alat pancing supaya dia bisa pancing. Banyak orang yang besar, nama orang lain bahagia. Maka itu apa? Kasih dia ikan, kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit. Kasih dong alat pancingnya supaya dia bisa pancing ikannya juga. Amin. Dia lagi butuh alat pancing. Dia sebenarnya bukan dia butuh duit. Dia memang butuh duit untuk bayar kos dan lain-lain. Tapi yang dia butuhkan adalah bagaimana secara mancingnya. Kamu kok mancingnya enak? Saya punya duit banyak, iya. Bukan bagi duitnya, bagi alat pancingnya. Supaya apa? Supaya dia bisa pancing. Bisa menghasilkan juga uang bersama-sama. Itulah membahagiakan orang lain. Itulah berbagi kebahagiaan buat orang lain. Amin. Kita jangan egois. Bagi kita. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, Ya, baik-baik ya. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, ya. Jadi gini, ada orang yang berbuat baik nih, ngasih saya bingkisan. Karena dia ngasih saya bingkisan, saya juga berbuat baik kepada dia. Karena menurut saya dia udah ngasih bingkisan, saya nggak enak hati kalau saya nggak berbuat baik. Jadi saya harus berbuat baik. Firman Tuhan bilang apa? Apa? Firman Tuhan bilang apa? sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, Ya, apakah jasamu? apakah jasamu? Kenapa? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang-orang dosa juga berbuat demikian. Orang-orang yang berdosa juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau engkau mau berbuat baik kepada orang, yang mau berbuat baik, jangan tunggu dulu kebaikan orang dalam kehidupanmu, baru engkau berbuat baik. Firman Tuhan bilang, kalau baru engkau berbuat baik ketika ada kebaikan orang dalam kehidupanmu, jasamu nggak ada, nggak dicatat dalam firman.
Harus apa? Berbuat baik. Yaitu apa? Sharing the happiness. Berbuat kasih. Berbagi kasih dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. dan bencilah musuhmu. Harus mengasihi manusia dan juga apa? Benci sama musuh. Amin. Tidak ada firman. Ini firman harus diralat. Bahasa aslinya nggak seperti itu. Amin. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah perbuatan dari musuh. Itu yang musuhnya gak boleh dibenci, tapi perbuatannya boleh kau benci. Orangnya tidak boleh kau benci, tapi dosanya kau boleh benci. Maka itu ayat ini bilang bahwa wah benci musuh. No, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu Kasihilah musuhmu. dan berdoalah bagi mereka yang Kasihilah menganiayamu. musuhmu, benci dosanya. Benci perbuatannya yang tidak baik. Dosanya, kesalahannya, pelanggaran yang kau benci. Tapi orangnya engkau harus kasih. Tidak boleh kau benci. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh adalah manusia. seorang pembunuh manusia. Jadi kalau saudara dan saya hari ini membenci saudaramu dalam keadaan apapun juga, engkau kecewa sama saudaramu, engkau sakit hati terhadap saudaramu, engkau tidak mau berdamai terhadap saudaramu, apapun juga engkau alasannya kita tahu bilang, engkau adalah pembunuh manusia. Terus, Dan kamu tahu dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dan kamu dirinya. tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh, tidak ada seorang yang membenci saudaranya, sakit hati, kecewa sama saudaranya. Yang tetap ada hidup yang kekal, jadi hidup yang kekalmu, yang kau terima kepastian itu bisa hilang karena apa? Membenci saudaramu, tidak berbagi kebahagiaan terhadap saudaramu, bisa hilang. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang 13 ini bacanya. Yuk. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa Sekalipun aku manusia dapat berkata-kata dengan semua bahasa dia bisa kuasai semuanya. Dari bahasa Inggris, Jerman, Yunani, semua dia bisa kuasai semuanya. Ibrani dia bisa kuasai seluruh bahasa dia bisa kuasai. Orang ini adalah orang hebat. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Terus dan bahasa malaikat, dan bahasa malaikat pun dia ngerti semuanya. Bahasa roh juga dia ngerti. Bahasa roh juga dia paham semuanya. Wow, luar biasa. Lanjut. tetapi jika aku tidak mempunyai Tetapi kasih, jika aku tidak punya kasih, tetapi jika aku tidak berbagi kebahagiaan buat orang lain, tidak melakukan kebaikan buat orang lain, ini Tuhan bilang, aku sama dengan gong yang berkumandang. aku sama dengan dom yang berkumandang, tidak ada artinya bagi surga, tidak ada artinya bagi Yesus, Dan canang yang bermerincing. dan caranya berkencing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Orang ini bisa berkata-kata dalam nubuatan luar biasa. Dia ada di gereja, diundang di mana-mana. Wah, luar biasa. Nubuatan-nubuatannya tidak ada yang tidak pernah berhasil. Berhasil semuanya. Lanjut. dan aku mengetahui segala rahasia Dia mengetahui semua rahasia, bukan hanya rahasia firman, tapi rahasia dunia ini dia tahu semuanya. Lanjut. dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan dia punya pengetahuan, gelarnya bukan hanya profesor, dokter, bukan hanya master, magister atau apapun juga. Banyak semua gelarnya panjang luar biasa. Orang ini orang pintar. Lanjut. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Imannya sempurna, dia bilang bahwa speaker, kamu turun, dia langsung turun. Speaker, kamu jalan, dia langsung jalan. Luar biasa, bisa bangkitin orang mati, bahkan dia bisa membuka pohon kata menjadi manusia. Orang hebat. Perlu kita musuhin ke orang ini. Luar biasa. Lanjut. untuk memindahkan gunung. Untuk memindahkan gunung. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai Tetapi kasih, jika aku tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak mau sharing the happiness, tidak mau membagikan orang lain, tidak mau berbagi kepada orang lain. Lanjut. aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali useless. Surga bilang bukan najis. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, semuanya dia punya rumah, dia punya anak paling semuanya dia bagi semuanya. Terus bahkan menyerahkan tubuhku untuk menyerahkan tubuhnya dibakar, dia, ginjalnya dia serahkan, jantung dia serahkan, semuanya. Pokoknya untuk orang lain semuanya seluruhnya. Lanjut. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi jika aku tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak mau berbuat baik, tidak mau sharing the happiness, tidak mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Lanjut. sedikit pun tidak ada faedahnya bagi Sedikit pun diriku. tidak ada faedahnya. Soalnya bilang enak tua, mau muntah. Lanjut. Kasih itu sabar, Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, berarti ia tidak cemburu, tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, tidak memangkan diri, dan tidak sombong. tidak sombong juga. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, Ya, dan tidak mencari keuntungan diri ya. sendiri.
Ia tidak pemarah Ya. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Ya. tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, Ya. percaya segala sesuatu, Oke. mengharapkan segala sesuatu, Ya. sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kasih tidak berkesudahan, Ya. membuat akan berakhir. Nubuatan akan berakhir. Sharing the happiness, berbagi kasih, berbuat baik firman Tuhan bilang, tidak akan berkesudahan, tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya, tidak bisa stop, tidak bisa dihentikan. Di surga pun engkau akan melakukan semuanya. Sharing the happiness. Lanjut. Bahasa roh akan berhenti, Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Semua karunia-karunia yang kau dapatkan dalam dunia ini dari Tuhan itu akan stop, akan berhenti semuanya, tidak berguna lagi. Tetapi yang paling terindah, yang paling luar biasa, firman Tuhan bilang, kasih tidak pernah usang, kasih tidak pernah stop, kasih tidak pernah berhenti, dan kasih terus ada di dalam kehidupan kita sampai kita dijemput dia di awal-awal benar-benar kemuliaan Tuhan. Lanjut lagi. pengetahuan akan lenyap, Pengetahuan yang lenyap apa yang kita ketahui lenyap. Lanjut. sebab pengetahuan kita tidak lengkap Ya. dan membuat kita tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Ngapain bangga-bangga punya bos, saya bisa bertumbuh. Ngapain bangga? Bangga kalau kau punya kasih. Bangga kalau kau tahu dan share the happiness. Bangga kalau kau ingin berbagi kehidupan buat orang lain, memberikan nyawamu untuk orang lain. Engkau harus bangga. Tapi kalau menjadi pengetahuan, no. Lanjut. Tetapi jika yang sempurna tiba, Tetapi jika yang sudah tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. akan lenyap pasti semuanya. Lanjut. Ketika aku kanak-kanak, Ya. aku berkata seperti kanak-kanak, Ya. aku merasa seperti kanak-kanak, Ya. aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Ya. aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Tinggalkan semuanya, sisakan satu. Kasih dalam kehidupanmu. Lanjut. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam Ya. cermin suatu gambaran yang Ya. sama-sama, Boleh. tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Oke. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Ya. tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna, mengenal kasih itu, apa yang sudah aku berikan, apa yang sudah aku sharingkan, ternyata punya dampak, punya akibat buat kehidupanku, dan aku akan nyata dampak dalam kehidupanku. Seperti aku sendiri dikenal. Yes. Demikianlah tinggal di ketiga hal ini, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu yaitu iman, iman, pengharapan, pengharapan, dan kasih. dan kasih. Dan yang paling besar di Dan antaranya, yang paling besar, yang paling mulia, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ada sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir, adalah kasih tetap ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy New Year buat kita dan Merry Christmas buat kita. Amin. amin.